this is my channel. Aduh, gak kedengaran lah. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done just a serious song, so me and plastic can make me shine. We can make a dollhouse, only you decide. Let's build a dog. Yo, this is my channel. It's racing time. Yuhu. Morning spirit ya kan, morning spirit gitu katanya. Jadi pagi-pagi itu harus semangat. Dan biasanya juga semangatnya di pagi hari aja. Gitu ya kan. Makan dulu Jon, sarapan Jon. Hadapi pagi Anda dengan senyuman. Salah. Nanti jam 10 udah lapar. Jadi hadapi pagi Anda dengan sarapan. Sarapan yang yang ala kadarnya biasanya. Nah kan sekarang apa ya kan, pada sibuk untuk sarapan pun nggak sempat. Boleh sibuk, tapi tetap harus sarapan. Iya. Aku cuma sempat makan buah. Bodoh amat ah. Inilah Jon, kalau nggak punya connect Jon, sendirian. Ya kan. Kalau nggak ada connect ya sendirian. Maksudnya biar nggak suntuk aja ya kan. Biar nggak suntuk, jadi kita buka ya kan. Sini lu Jon, kacamatanya nggak bawa pula Jon. Ya ini rutinitas kita, rutinitas setiap harinya. As you know, jadi kata orang kita harus mencintai pekerjaan kita. Whatever it is, apapun pekerjaan kita, cintai. Semuanya akan menjadi nikmat. Ya, kalau nggak cinta, tak nikmat rasanya. Pingin berganti-ganti aja, ya kan? Tapi kalau ngomong-ngomong pekerjaan sih, nggak banyak lah pengalaman gue kerja. Mungkin banyak kalian lah ya kan. Udah pernah kerja ini ya, mungkin kalian banyak. Tapi ya it's okay lah. Jadi pagi ini jalanan ramainya itu sih nggak sampai macet memang. Ramainya itu cuman ya pelan-pelan jalannya. Jadi kalau nyopir sendirian macet, aduh, ampun DJ, capeknya double. Kalau macet ada kawan ngobrol kan enak, panjang kali lebar kan. Jadi ini aku ngobrol sama kalian aja kan, biar nggak apa kali ya kan. Karena jam pagi itu pun pada sibuk, jam sibuk. Ini nggak nampak zona, ntar zona.
Kenapa Yon? Oke. Karena pencahayaannya itu dia di sebelah sana itu pencahayaannya. Jadi agak gini ya. Pagi itu yang macet tuh ya. Ini salah satu. Karena ini banyak kali mobilnya, truk-truk, termasuk jalur truk lah ini ya kan. Memang banyak sih jalan menuju yang tempat aku tuju ini, banyak jalan di situ. Mana ngomong? Aku mau ke suatu tempat. Jadi banyak jalan mau ke situ. Cuman aku pilih jalan ini. Ya pikir-pikir kan, lurus saja kan. Ya udah gitu. Cuman macet. Apalagi kalau jalannya itu ada pajak dong. Pajak tau lah ya, pasar. Nah, pernah pasti kalau sesama driver ataupun dia nggak driver pokoknya sering terjun ke jalan, itu hal yang paling males bagi pengemudi. Karena kalau jalan udah macet, ngelewati pajak pula, ampun lah ya kan. Kalian tahu itu? Oh ya, cerita pajak, ya, cerita pajak. Tapi pada zaman kolonial itu di Medan juga ada pajak itu juga udah ada. Itu pajak yang ada pada masa kolonial Belanda itu di Medan, kalian tahu lah ya kan, pajak ikan ada yang tahu? Nah, pajak ikan. Sekarang ditambahin lama, jadi pajak ikan lama. Jangan sambil ngemil nggak apa-apa Jon ya. Kalian kalau nonton ini nggak apa-apa, ngemil aja. Kadang kan kita wasting time, menghabiskan waktu ya kan. Kembali ke pajak tadi, pajak ikan lama itu ada di jalan apa ya? Jalan stasiun ya, jalan stasiun kayaknya. Kalau belum berubah jalannya, tapi enggak lah, jalan stasiun itu masih masuk wilayah Kesawan. Nah, cuman kalau kalian sekarang ke pajak ikan, kalian nggak jumpa itu ikan, nggak ada yang jualan ikan di situ. Yang ada itu jual-jual kain, kan aneh gitu ya, lucu gitu ya. Namanya pajak ikan, tapi jualan kain gitu. Itu memang dulunya pajak ikan memang untuk tempat jualan ikan. Itu pada masa kolonial. Itu katanya sih yang buka lahan itu orang Tionghoa. Dan kalau kita cerita orang Tionghoa pada masa kolonial, pasti kalian juga tahu yang ngetopnya itu, yang man of the year-nya ya. Yang ngetopnya itu siapa ya kan? Kalau bukan Chong Api ya kan. Nah, jadi Chong Api itu yang buka buka lahan itu, pajak ikan itu. Itu sempat menjadi pasar ikan terbesar loh, Medan pada masa itu. Cuman nggak tahu kenapa itu berubah fungsi menjadi pasar kain tekstil. Mana aku lihat-lihat sumber sekilas itu tahun berapa ya Jon ya? Aku kalau inget tahun agak-agak cemana gitu. Itu ada pajak ikan itu 1890 itu. Nah, ini kalau aku salah ya di cross check ya, dikasih tahu di komen, karena kita ini saling sharing bukan menggurui. Jadi siapa tahu aku salah.
1890 itu mulai ada pajak ikan itu. Tapi ada dia pada tahun berapa itu 1933 kalau nggak salah. 1933 itu penyalurnya udah nggak bisa lagi pemasuknya ya, karena jalurnya itu yang dari Belawan ke sini ke Medan itu kan melalui Sungai Deli. Katanya sempat Sungai Deli itu nggak bisa dilayari, jadi itulah mulai terhentinya jualan ikan di situ gitu. Cuman pada masa kolonial juga dibuatlah pajak yang menyaingi lah istilahnya ya kan, pajak besar di kalau sekarang Sambo ya, karena nggak jauh memang dari pajak ikan itu nggak jauh, berarti ya memang Sambo ya, pajak Sambo ya. Nah, itu yang terbesar situ. Nah, cuman aku lupa tahunnya, nanti aku selipkan lah di situ ya kan tahun-tahunnya itu. Jadi pindah ke situ, yang pajak ikan lama ini nggak ditempati sampai yang nempati itu pedagang-pedagang dari pajak Hongkong. Ada juga di sini pajak Hongkong, John. Pajak Hongkong sampai sekarang kayaknya ada pajak Hongkong itu. Tahu kalian pajak Hongkong itu dia dekat hotel Novotel ya, hotel ya. Sochi ya sekarang ya. Nah, pokoknya itulah dekat situ. Yang belakangnya itu Palangkaraya. Nah, itu. Jadi yang jualan di situ, entah kenapa pindah ke situ, pindah ke Kesawan itu, ke pajak ikan lama itu. Ya udahlah, mulai tumbuh satu-satu kan, pedagang biasanya gitu ya kan, kayak jamur dia satu dulu, nanti ada kawannya satu, kawan lagi dia, jadi banyak gitu. Bentar ya, rame ini, cuman nggak wajib pajak. Ini mulai rame jualan-jualan kain. Situlah dia di pajak ikan lama, itulah dia jualan. Nah, karena rame ya udah gitu. Jadi kita juga dari dulunya kita kenal pajak itu namanya kan pajak ikan. Nah, itu udah sempat melekat gitu. Mana pajak ikan? Nah, sempat melekat. Nah, yang melekat itu ya itu gitu. Jadi memang nggak bisa diubah gitu. Agak di samping juga ini juga kali ya, apa sih namanya, mempermudah kali ya, atau lebih ngetren kali ya. Nah, jadi sampai sekarang pajak ikan udah melekat ke masyarakat, namanya pajak ikan. Cuman sekarang yang jualan juga udah nggak ada lagi orang Tionghoa. Kebanyakan tuh ya orang-orang Arab, India, ya orang-orang kita gitulah, orang-orang Melayunya apa gitu. Itu sih. Kalau nggak salah mulai berkembangnya jualan kain itu 1970 itu. Itu baru mulai plek resmi lah ya kan. Kalau kita resmi jadi pajak kain, pajak tekstil. Kalian kalau mau Lebaran atau mau bulan Ramadan, nah cari-cari pakaian muslim di situ, banyak pakaian muslim. Untuk mahar-mahar ya bisa juga cari kalian di situ. Cuman di situ ya banyak juga sih, nggak cuman baju-baju muslim aja, gorden-gorden juga ada itu. Promosi kita kan. Kalau pajak ikannya sekarang sini
nanti kita lewati. Ini memang semua hal ada asal mulanya memang. Sekarang kita aja ya kan, kita mau tahu atau sama sekali nggak mau ya Sabtu yuk. Jadi disinilah kita di wasting time inilah aku mau sharing asal mula kalau kalian cocok, nah kalian subscribe. Apalagi kata orang-orang itu udah subscribe tekan loncengnya kan, tenet. Tenet itu pamit 100 kan, tenet gagal. Jadi kalian subscribe, kalian kasih tahu kawan kalian, oh ini woi ada wasting time woi ya, kalian kasih tahu, kalian tonton lah ini ya, ilmu ini ya. Itu menurut aku ya ilmu kulitnya lah, tipisan-tipisannya ya kan, sekedar tahu aja. Jadi kalau memang kalian nah udah kalian kasih komentar biar kita cari nanti sumber-sumbernya, sumber asal mula ya kan, banyak juga itu. Kayak ini ya, kayak ini yang aku bawa ini, kenapa mobil ini harus 4 bannya ya kan? Tapi enggak lah, itu urusan orang itu ya kan. Nanti kita cari cerita-cerita sejarah, sekilas sejarah ya, nggak mendalam lah, karena kan wasting time juga, wasting time itu waktunya sedikit. Nanti cerita banyak, kalian tidur pula jadinya. Atau orang kan cerita sejarah itu apa ya, dongeng ya, tapi enggak lah, itu sekedar, makanya kita bawa untuk sharing-sharing aja gitu, kita tipis-tipis aja, jadi biar kalian lebih gimana ya, lebih sukai sejarah gitu. Memang aku nggak mau nuntut kalian suka sama sejarah, setidaknya ya inilah sejarahnya ya kan. Oke, kita udah mau nyampe tujuan. Jadi kalau kalian udah subscribe, bagi sama kawan kalian, suruh kawan kalian subscribe juga, biar kayak MLM itu ya kan, kalian cari satu, kalian share satu, dia suruh apa dia begitu. Itulah kira-kira. Oke. Thank you not to skip this video and see ya.